like a star, but only on camera. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Tessa, aku dari SMA Santo Reservoir 2. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang perkembangan reaksi redoks dan juga penyetaraannya. Dan kemudian aku akan menjelaskan tentang elektrolisis. Nah, sebelum kita mulai ke perkembangan reaksi redoks, kita harus mengetahui dulu apa itu reaksi redoks. Reaksi redoks itu reaksi kimia yang di dalamnya melibatkan reduksi dan oksidasi. Redoks itu diambil dari singkatan reduksi dan oksidasi. Nah, kemudian kita masuk ke reaksi redoks berdasarkan keterlibatan atom oksigen. Jadi oksidasi itu reaksi pengikatan oksigen oleh suatu unsur. Misalkan ada perakatan logam besi pada perakatan besi. Terjadi reaksi antara logam besi dengan oksigen dari udara. Nah, nanti dia akan mengalami reaksi. Itu akan menjadi Fe2O3 4Fe ditambah 3O2 menjadi 2Fe2O3. Nah, kemudian reduksi sendiri adalah peristiwa pelepasan oksigen dari suatu zat. Misalkan nih, reaksi reduksinya proses pengolahan besi melalui proses tanur tinggi pada pengolahan besi dari biji besi. Misalkan Fe2O3 digunakan karbonmonoksida atau CO menurut reaksi. Itu berarti Fe2O3 ditambah 3CO menghasilkan 2Fe plus 3CO2. Nah, setelah itu dari konsep oksidasi dan reduksi, konsep reaksi redoks juga berdasarkan dengan konsep bilangan oksidasi. Nah, ada beberapa reaksi redoks yang tidak dapat dijelaskan dengan konsep keterlibatan elektron maupun transfer elektron. Jadi, misalkan 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3. Nah, kenapa tuh dia nggak bisa melalui konsep yang bisa dijelaskan dengan keterlibatan elektron maupun transfer elektron? Karena dalam reaksi bilangan oksidasi ini, atom meningkat, maka atom tersebut akan mengalami oksidasi. Sebaliknya, jika oksidasinya turun, atom tersebut akan mengalami reduksi. Nah, dalam konsep ini kita harus tahu nih, mana dia reaksi oksidasinya, mana dia reduksinya. Nah, kemudian ada juga reaksi redoks berdasarkan transfer elektron. Nah, jadi transfer elektron itu serah terima elektron dari oksidasi dari pelepasannya akan diterima sama si reduksi, si penerimanya, begitu. Nah, rumusnya bakal aku tulis di sebelah. Teman-teman, sekarang kita bakal masuk ke penyetaraan reaksi redoks. Aku di sini bakal jelasin kalian tentang metode setengah reaksi untuk penyetaraan reaksi redoks. Aku bakalan kasih ke kalian step-stepnya, oke? Nah, jadi untuk penyetaraan reaksi redoks, aku bakalan kasih tahu kalian metode-metodenya, apalagi yang setengah reaksi, untuk kita bisa melakukan penyetaraan di reaksi redoks. Teman-teman, aku juga mau ngasih tips nih untuk di sel penyetaraan reaksi redoks. Untuk yang asam itu dia akan menambah H2O ke reaksi yang kekurangan O dan H yang kelebihan O. Sedangkan dalam suasana basah, dalam penyetaraan reaksi redoks, H2O akan ditambahkan ke yang kelebihan O dan OH di yang kekurangan O. Begitu teman-teman. Nah, tadi kita udah belajar tentang reaksi redoks, oksidasi dan reduksi, dan kita udah belajar tentang penyetaraan reaksi redoks. Sekarang kita akan masuk ke sel volta. Sel volta sendiri adalah alat yang dapat menghasilkan listrik berdasarkan pada reaksi redoks elektrokimia yang terdiri dari dua elektroda yang terhubung dan dapat menghasilkan listrik, jembatan garam dan juga larutan elektron. Nah, kan tadi dia berdasarkan dua elektroda tuh. Nah, elektroda itu ada dua, anoda dan katoda.
Anoda itu memiliki energi potensial oksidasi yang lebih rendah, sedangkan katoda memiliki energi potensial reduksi yang lebih tinggi. Jadi kalau gambar diagram selnya itu sebagai berikut. Nah, sekarang kita masuk ke potensial elektroda atau E0. Jadi, potensial elektroda atau E0 itu kemampuan atom untuk beroksidasi atau bereduksi. Kemudian, ia merupakan harga potensial oksidasi